Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dua jurnal yang berkaitan dengan pigmen fotosintesis dari alga coklat atau Phaeophyta sebagai tugas dari mata kuliah produktivitas perairan. Jurnal yang pertama adalah identifikasi morfologi beberapa jenis anggota Phaeophyta di Pantai Palem, Ciberem, Anyer, Banten. Review jurnal kali ini mencakup pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakangnya adalah Indonesia adalah negara maritim yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satunya adalah keanekaragaman alga yang dapat ditemukan di sepanjang pantainya. Salah satu jenis alga yang kelimpahannya banyak adalah alga coklat atau Phaeophyta. Alga coklat merupakan salah satu kelompok makroalga atau alga yang mempunyai daun, batang, dan akar sebagai komponen dari tubuhnya yang tersebar melimpah di zona intertidal. Alga coklat juga dikenal sebagai satu-satunya kelompok makroalga yang memiliki morfologi lebih sempurna jika dibandingkan dengan kelompok makroalga lainnya. Beberapa jenis spesies dari alga coklat diantaranya adalah Laminaria sp, Fucus sp, Turbinaria sp, Sargassum sp, Ectocarpus sp, dan Macrocystis sp. Kelimpahan alga coklat tersebut terlihat mendominasi di Pantai Palem, Ciberem, Anyer, Banten, yang merupakan pantai pesisir berkarang dengan arus yang cukup tenang sehingga di sepanjang pantai banyak ditumbuhi alga. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati karakteristik morfologi alga Phaeophyta di Pantai Palem, Ciberem, Anyer, Banten. Metodologi. Pengambilan sampel berupa beberapa spesies alga coklat yaitu Dictyota sp, Padina australis, dan Sargassum muticum dilakukan di Pantai Palem, Ciberem, Anyer yang terletak di Desa Kamasan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, serta penentuan lokasi penelitian dilakukan menggunakan metode observasi. Sampel yang diperoleh kemudian dibawa dan diidentifikasi berdasarkan karakter morfologinya yang meliputi struktur dan bentuk bagian-bagian tubuh lainnya yaitu talus, rhizoid, holdfast, dan stipe di Laboratorium Biologi Fakultas Sains Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten dengan berpedoman pada Citro Supomo tahun 2003, Susila et al. Tahun 2017, dan Kasim tahun 2016. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dan hasilnya akan disusun dalam suatu tabel klasifikasi, gambar, dan dituliskan deskripsinya. Hasil dan pembahasan. Diperoleh 3 jenis alga coklat atau Phaeophyta di Pantai Palem, Ciberem. Alga-alga tersebut adalah Dictyota sp, Padina australis, dan Sargassum muticum. Nah, bisa dilihat pada gambar. Gambar A merupakan gambar Dictyota sp, gambar B merupakan Padina australis, dan gambar C merupakan gambar Sargassum muticum. Selanjutnya bisa kita lihat morfologi dari ketiga alga coklat tadi. Yang pertama ada Dictyota sp yang memiliki morfologi yaitu talus berwarna kecoklatan atau coklat tua, tegak, dan pipi dengan panjang mencapai 5 cm dengan permukaan talus berlendir. Berbentuk pita bercabang-cabang dikotom atau bercabang-cabang menggarpu dengan ujung meruncing membentuk rumpun yang rimbun. Terdapat rhizoid yang berbentuk seperti cakram untuk melekat pada substrat, tumbuh menempel pada bebatuan di daerah rataan terumbu karang, dan mengandung keroten, fukosantin, klorofil A dan C sebagai pigmen fotosintesis dengan pigmen paling dominan adalah fukosantin yang menyebabkan alga ini berwarna pirang atau coklat. Alga selanjutnya adalah Padina australis, yaitu berbentuk seperti kipas, berupa lembaran tipis bersegmen-segmen dengan garis-garis yang cenderung melingkar, serta talus berwarna coklat muda kehijauan dengan pinggiran talus cenderung melengkung ke dalam. Lalu, morfologi dari Sargassum muticum adalah bagian tubuhnya tersusun atas bagian talus yang berbentuk silinder, bagian cabang talus lateral yang pipih berbentuk seperti daun atau fluid, memiliki gelembung udara atau bladder berbentuk bulat yang terletak di ketiak fluid, berfungsi untuk mengapung apabila terendam dalam air saat pasang dan juga sebagai cadangan air saat terhempas ke tepi pantai.
Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil penelitian telah ditemukan 3 jenis spesies alga coklat yaitu Dictyota sp, Padina australis, dan Sargassum muticum yang masing-masing tergolong ke dalam 3 genus yaitu Dictyota, Padina, dan Sargassum, 2 famili yaitu Dictyoceae dan Sargaceae, 2 ordo yaitu Dictyotales dan Fucales, dan 1 kelas yaitu Phaeophyceae, dan ketiganya termasuk ke dalam divisi Phaeophyta. Review jurnal yang kedua adalah identifikasi jenis makroalga pada mikroatol Karang Poritas di Pantai Kondang Merah, Kabupaten Malang. Review jurnal yang kedua ini cakupannya juga sama, yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang serta tujuan, lalu metodologi, hasil dan pembahasan, serta yang terakhir kesimpulan. Pendahuluan. Latar belakang, perairan Indonesia merupakan salah satu perairan di dunia dengan jumlah terumbu karang terbanyak dengan keragaman yang berlimpah. Tepatnya, keragaman tersebut dapat ditemukan di perairan bagian timur Indonesia. Terumbu karang memiliki banyak manfaat bagi kelangsungan hidup organisme dan ekosistem di perairan. Salah satu contohnya adalah terumbu karang yang menjadi habitat bagi ikan, invertebrata, dan bahkan makroalga. Terumbu karang dibagi menjadi beberapa jenis, contohnya pada jenis terumbu karang di perairan daerah Malang Selatan, tepatnya pada Pantai Kondang Merah yang mayoritas termasuk ke dalam karang mikroatol, dikarenakan arus perairannya yang kuat karena langsung berbatasan dengan Samudra Hindia. Karang mikroatol yang terdapat di Pantai Kondang Merah juga dapat menjadi habitat bagi makroalga, karena makroalga umumnya tumbuh dengan melekat pada substrat tertentu seperti pada karang, lumpur, pasir, batu, dan benda keras lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis makroalga yang terdapat pada karang mikroatol di Pantai Kondang Merah, karena pantai ini merupakan tempat yang ideal untuk pertumbuhan makroalga karena perairannya yang masuk daerah pasang surut sampai daerah subtidal, substratnya berupa batu karang, pasir, serta intensitas cahaya yang cukup. Metodologi. Penelitian ini dilakukan pada Agustus 2016 di perairan Pantai Kondang Merah dengan menggunakan metode penelitian random sampling yang bertujuan untuk mendapatkan hasil yang bervariasi dari masing-masing sampel karang, yaitu karang jenis mikroatol. Alat yang digunakan adalah kamera underwater, ASD atau alat selam dasar, laptop, dan TDS meter. Bahan yang digunakan adalah sampel alga, sampel karang, dan aquades. Pengambilan sampel karang dilakukan di 2 stasiun lokasi yang berbeda. Pada stasiun 1, pengambilan karang dilakukan pada kedalaman 1-1,5 meter dengan daerah perairan yang dekat dengan garis pantai atau sekitar 20 meter dari garis pantai. Sedangkan pengambilan karang pada stasiun 2 dilakukan pada kedalaman yang sama, yaitu 1-1,5 meter dengan jarak 25 meter dari garis pantai. Pengambilan data penelitian dilakukan dengan cara mendokumentasikan gambar yang telah didapatkan pada masing-masing sampel makroalga, kemudian dilakukan pengamatan di daratan dan diidentifikasi berdasarkan literatur atau sumber-sumber yang terkait. Hasil dan pembahasan. Makroalga yang ditemukan di stasiun 1 adalah jenis Centroceras clavulatum dan Ulva expansa. Sedangkan pada stasiun 2 yang ditemukan adalah jenis Coelotrix irregular dan Acrosympiton taylori. Centroceras clavulatum, Coelotrix irregular, dan Acrosympiton taylori termasuk ke dalam makroalga jenis Rhodophyta, yaitu alga merah. Sedangkan Ulva expansa merupakan makroalga jenis Chlorophyta atau alga hijau. Alga pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu Chlorophyta atau alga hijau, Rhodophyta atau alga merah, dan Phaeophyta atau alga coklat. Gambar yang terdapat di slide adalah gambar alga yang didapatkan, yaitu pada gambar A adalah alga Centroceras clavulatum, gambar B adalah Ulva expansa, gambar C adalah Coelotrix irregular, dan gambar D adalah Acrosympiton taylori. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan yang lebih mendalam tentang jenis-jenis alga. 1. Chlorophyta atau alga hijau. Chlorophyta merupakan divisi terbesar dari semua divisi alga yang ada, tersebar luas dan dapat tumbuh pada beragam jenis substrat. Sebagian besar hidup di air tawar dan juga sebagai penyusun komunitas plankton. Sebagian kecilnya hidup sebagai makroalga di laut. Terdiri dari 1 divisi yaitu Chlorophyceae dan 4 ordo diantaranya Ulvales, Caulerpales, Cladophorales, dan Dasycladales. 2. Rhodophyta.
atau alga merah. Rhodophyta merupakan jenis alga yang memiliki berbagai bentuk serta variasi warna. Variasi bentuknya dapat ditemui pada bagian tali atau rumputnya, sedangkan variasi warna dapat berupa merah, ungu, pirang, coklat, dan bahkan hijau. Alga ini mengandung pigmen fotosintetik berupa karoten, xanthofil, vicobilin, dan R-vicoerythrin sebagai penyebab warna merah, dan klorofil A dan B. Selanjutnya yaitu Phaeophyta atau alga coklat. Phaeophyta merupakan alga yang juga memiliki bentuk dan warna yang bervariasi, namun sebagian besar jenisnya berwarna coklat atau pirang, serta bentuknya lebih tinggi dari jenis alga merah dan hijau. Juga memiliki pigmen fotosintetik berupa karoten, fukosantin, klorofil A dan C dengan warna coklat atau pirang. Kesimpulannya adalah makroalga yang dapat ditemukan di stasiun 1 adalah jenis Centroceras clavulatum dan Ulva expansa. Sedangkan pada stasiun 2 yang ditemukan adalah jenis Coelotrix irregular dan Acrosympiton taylori. Centroceras clavulatum, Coelotrix irregular, dan Acrosympiton taylori termasuk ke dalam makroalga jenis Rhodophyta, sedangkan Ulva expansa merupakan makroalga jenis Chlorophyta. Daftar pustaka dari kedua jurnal yang saya review tadi dapat dilihat pada slide ini. Baiklah, sekian review dua jurnal dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dalam review jurnal ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.